Geger, presenter Boy William akhirnya menanggapi keinginan warganet yang mengharapkan hubungannya dengan pedangdut Ayu Ting Ting berlabuh ke jenjang pernikahan. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Boy memang sempat dikabarkan gagal menikah dengan pujaan hatinya di pertengahan tahun 2023 silam. Hal ini agaknya yang menjadi alasan kuat bagi Boy untuk kembali membina hubungan baru, diharapkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Lantas, bagaimanakah Boy sebenarnya menilai sosok pedangdut cantik yang telah memiliki satu orang anak tersebut? Benarkah pula keinginan Boy untuk segera menikah dilandasi karena keinginan kedua orang tuanya yang mengharapkannya untuk kembali memiliki hubungan yang serius? Ya, nama presenter tampan Boy William memang akhir-akhir ini seolah hilang dari peredaran. Rupanya bukan tanpa sebab. Boy mengungkapkan jika ia baru saja melakukan proses operasi plastik yang dilakukannya di Korea guna memperbaiki bagian hidungnya yang menurut Boy kurang estetik. Lantas, seperti apa Boy menceritakan cerita di balik jalannya operasi yang dilakukannya di bulan November 2023 silam tersebut? Benarkah pula usahanya untuk lebih terlihat tampan tersebut dilakukan Boy semata-mata untuk terlihat lebih tampan di mata wanita yang kini tengah diisukan dekat dengannya, yaitu Ayu Ting Ting? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kedekatan presenter tampan Boy William dengan pedangdut cantik Ayu Ting Ting seperti diketahui memang bak sebuah drama Korea yang meski sudah dinanti-nantikan berakhir bahagia, namun tidak juga menemukan endingnya sampai sekarang. Ya, Boy dengan Ayu seperti diketahui memang sudah mengenal satu dengan yang lainnya sejak lama. Atau dengan kata lain, sejak sama-sama belum menemukan kepopuleran namanya seperti sekarang. Meski kerap dikabarkan dekat dan bahkan diharapkan oleh para fans mereka agar hubungan keduanya berlanjut ke jenjang yang lebih serius, Boy dan Ayu seolah terus merahasiakan hubungan di antara mereka. Seperti halnya saat Boy ditanya seputar keseriusannya kepada janda beranak satu asal Depok, Jawa Barat tersebut. Presenter yang juga mantan VJ MTV itu lagi-lagi memberikan jawaban yang mengambang. Meski ia sendiri pun tidak menyangka jika hubungan di antara keduanya lebih dari sekedar konten belaka. Lantas benarkah hal ini adalah sebuah konten semata? Mungkin itu beneran apa cuma konten aja kan? Well, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ini aku selalu ngomong kayak begitu. Dibilang konten doang, ya enggak, karena aku selalu komunikasi sama dia. Kalau kita ketemu ya we have a chemistry bersama. Tapi ya memang kehidupan kita ya dijadiin konten. Kita ibarat kata I am a content creator as a producer dan juga public figure. Ya ini salah satu kita melakukan bisnisnya kita lah, ya kan? It's part of our business. Tapi dibilang hanya untuk konten, bohong. Karena kita punya hubungan yang lebih dalam daripada yang konten. Aku happy untuk orang-orang semua yang ngasih kita doa, yang support kita, apalagi suka nontonin kita di seriesnya kita. Pokoknya terima kasih aja untuk semua orang yang doain kita. Apapun yang bagus ya kita aminin lah. Itu dia. Kalau untuk menikah dan lain sebagainya, aku orangnya nggak terlalu mikir sampai ke situ. Nggak terlalu mikir sampai ke situ dulu untuk sementara. Sementara masih enjoying the ride. Apalagi baru kemarin hampir menikah dan nggak jadi. Jadi I'm just enjoying the ride. Nggak ada kepikiran arah-arah ke jenjang sana. Makanya ya, take it slow, take it easy aja.
Ya, kedekatan yang sudah terjalin lama antara Boy William dengan pedangdut Ayu Ting Ting tak ayal membuat Boy pun sudah memiliki kedekatan yang luar biasa dengan pelantun alamat palsu tersebut. Jika Boy diminta untuk mendeskripsikan sosok Ayu Ting Ting, ia pun tidak menyangkal jika Ayu sebagai sosok yang masuk dalam kriterianya. Dan tidak henti-hentinya memberikan pujian kepada pedangdut asal Depok, Jawa Barat tersebut. Seperti diantaranya Ayu yang dianggapnya sebagai wanita luar biasa, pekerja keras, dan seorang ibu sekaligus anak yang luar biasa. Karena ia bisa membesarkan anak sekaligus menjadi anak yang sangat bertanggung jawab untuk keluarga besarnya. Apa yang kakak lihat dari seorang Kak Ayu Ting Ting? Oh man, amazing woman. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hardworking, ibu yang luar biasa. Bisa membesarkan bukan hanya anaknya, tapi keluarganya juga. Dan dia sangat merangkul keluarganya dan super duper professional kalau lagi kerja on set barengan sama kita juga. Dan teman ngobrol yang sangat luar biasa. Apa itu termasuk kriteria pasangan Kak Boy? Yeah, of course. Ya, luar biasa lah, nyaman aku sama dia. Karena aku juga kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-footage kita zaman dulu alamat palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan. Salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai situ lah. Tidak sampai di situ saja, Boy pun juga mengaku nyaman dengan wanita yang pernah gagal membina rumah tangganya sekali dalam hidupnya tersebut. Namun lagi-lagi, agaknya untuk menatap hatinya ke depan bersama Ayu, Boy pun seolah masih teringat akan kegagalannya di masa lalu. Sehingga ia pun memilih untuk tidak terlalu buru-buru menguntai masa depannya bersama Ayu. Lantas, adakah latar belakang Ayu yang pernah gagal menjadi salah satu alasan tersendiri bagi Boy yang belum mau terburu-buru untuk menguntai mimpi manisnya dengan Ayu Ting Ting? Ya, maksudnya aku juga datang dari keluarga yang broken home, yang pernikahan di keluarga ini juga nggak 100% lancar. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin kita nggak percaya kali ya. Bukan nggak percaya, tapi lebih ke hati-hati aja lah. Hati-hati. Aku ngerti di budaya timur pernikahan itu is such a big thing. And that's cool, it's beautiful. Cuman mungkin aku dulu kebetulan di sekolahinnya di luar. Dimana kalian tahu lah budaya barat. Kadang orang punya anak aja tanpa nikah. Ya, jadi ibarat kata kayak aku ada dua cara pemikiran. I grew up differently. Trauma maybe not, cuman lebih ke udah tahu rasanya waktu itu nggak enaknya, malunya dan lain-lain setelah itu nggak terjadi. Makanya sekarang apa-apa lebih hati-hati, lebih take it slow, lebih nyantai aja dan ya jalanin aja sehari-hari. Karena aku juga tipikal orang yang bukan nggak percaya dengan pernikahan, cuman aku juga orang yang orang nggak nikah pun juga nggak masalah. Kita udah di era yang baru gitu. Jadi kalau kita mau jalani hidup sukses sendiri kayak bule-bule di luar sana, aku tuh tipikal orang yang seperti itu. So I don't have, pernikahan tuh bukan jawaban hidup buat aku. Tapi kalau ada orangnya dan itu one day ya why not juga. Sementara itu, jika ditarik lebih jauh, mungkin sudah tidak ada alasan lagi bagi Boy untuk menunda lagi keinginannya untuk menikah. Terlebih lagi, ia pun sudah dipertemukan dengan wanita superwoman, seperti yang dikatakan sebelumnya. Apalagi, dalam momen sebelumnya, Boy juga diketahui telah mengajak Ayu Ting Ting berkunjung ke rumah sang oma, yaitu Oma Lazuardi. Lantas benarkah keinginan Boy untuk segera menikah dilandasi karena keinginan orang tuanya yang mengharapkannya untuk kembali memiliki hubungan yang serius? Kalau dari pihak keluarga Kak Boy sendiri nih, Ya. kan Ayu itu tanggapannya gimana sih Kak?
Mereka mah happy aja sama pilihan anaknya, mereka tuh happy aja sama kita mau berteman sama siapa, kita mau ibarat kata mau berjodoh sama siapa nanti ke depannya. Mereka mah terima-terima aja. Lu cinta aja, dianggap keluarga sama kita, you know? Lu cinta lu, nah kita mah orangnya merangkul. Kamu juga bisa, kalian semua keluargaku dah. Mama tuh sayang sama semua orang yang ada, yang aku kenalin ke keluarga. Dia tuh orangnya se-easy going itu, and yeah, everybody in my family, kita sayang sama Ayu. Iya nggak usah ditanya, itu mau. Iya pengen lah, siapa sih yang nggak pengen, cuma kan pasti ada waktunya. Nama presenter tampan Boy William memang akhir-akhir ini seolah hilang dari peredaran. Rupanya bukan tanpa sebab. Boy pun mengungkapkan jika ia baru saja melakukan proses operasi plastik yang dilakukannya di Korea guna memperbaiki bagian hidungnya yang menurut Boy kurang estetik. Lantas, seperti apa Boy menceritakan di balik jalannya operasi yang dilakukannya di bulan November 2023 silam tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Terlepas dari kabar rencananya yang digadang-gadang akan menikah dengan Ayu Ting Ting, nama Boy William memang akhir-akhir ini seolah hilang dari peredaran. Rupanya bukan tanpa sebab, Boy pun mengungkapkan jika ia baru saja melakukan proses operasi plastik yang dilakukannya di Korea guna memperbaiki bagian hidungnya yang menurutnya kurang estetik. Operasi tersebut menurut Boy dilakukannya di bulan November 2023 silam dan dilakukan bersama dengan sang ibunda beserta artis Lucinta Luna. Tidak segan-segan, Boy pun juga mengaku merogoh kocek yang cukup dalam untuk memperbaiki bagian hidung yang menurutnya tidak simetris tersebut. Selain itu, dalam operasi yang dilakukannya, Boy menceritakan sedikit menarik bagian septum atau tengah hidung untuk sedikit memperindah bagian wajahnya. Seperti inilah cerita di balik operasi yang dilakukan Boy yang sampai-sampai membuatnya harus rehat di dunia entertainment sampai kurun waktu 2 bulan lamanya. Berarti awalnya tuh nggak mengira kalau misalkan mau operasi plastik gitu ya, nggak ada kepikiran niat gitu Kak? Enggak, jadi awalnya jujur kita kan setiap season bikin The Family kita ada storyline terus, ya kan? Ya, kayak bikin acara lah, kita pasti harus ada plot dan storyline. Dan memang storyline operasi ini udah pengen kita mainkan di season yang lalu, season lalu. Cuman schedule dan lain sebagainya nggak dapet. Kita lagi sibuk di Jakarta, ada Indonesian Idol dan lain sebagainya. Akhirnya dapetnya di season 5 ini, nyokap akhirnya dapat apa yang dia mau, dia bisa di facelift, dan sekalian kita di sana dokter bilang, Boy sekalian juga dong ini hidungnya. Dan awalnya nggak mau, tapi setelah dia ngasih lihat CT scan-nya, iya juga ya hidung gua bengkok, pernafasan gua memang agak kesumbat. Ya udah gua gas aja. Awalnya khusus untuk medis, cuman dia rekomendasi, yuk kita sekalian mancungin aja biar estetika muka lu tuh lebih proporsional. Ya gua bilang gas lah kalau bikin gua lebih bagus. Oke, tadi hidung gua mana ya? Gua kasih lihat kalian deh. Dulunya nih ya. Nih, gua kasih lihat before afternya ya. Nih. Dulu hidung gua begini. Jadi batang hidungnya kalau kalian lihat bentuknya kayak C. Dapat?
Jadi dulu dia bentuknya begini, jadi sekarang sama dia dilurusin, jadi dia lurus. Karena kalau bentuknya kayak C itu, yang satu lebih sempit pernafasannya dibandingin yang satunya lagi. Yang satu longgar, yang satu kayak ada flu-flu terus. Jadi setelah dibenerin, batangnya ini dibenerin doang. Jadi sama dia cuma dilurusin batangnya. Terus bagian ini ditarik. Jadi ibarat kata kalau kita pakai cotton bud, kita taruh sini, kita tarik lagi, kita majuin dikit supaya ya itu kalau ini lebih ke estetika lah ya. Jadi rekomendasi dari dokter selain kita ngebenerin batangnya doang secara medis, estetikanya aja sekalian mumpung lagi tidur juga. Ya udah, aku agree aja. Ya gas dok, asal nggak jelek ya, tapi jangan gue bangun tiba-tiba jelek ya, ntar gue nggak bisa kerja. Butuh biaya berapa sih kan, miliaran kah atau ratusan juta untuk ini kebetulan karena kita ini kerjasama dengan VIP Skin Center dan Vigo Plastic Surgery, maka kita dapat treatment ya. Cuman kalau dirangkupin semua yang kalau kita ngelihat dari menunya lah ya, semua treatment yang aku ngejalanin dan mampu ngejalanin dan juga plus Lucinta total 1,1 miliar. Ya, operasi di bagian wajah yang menurut Boy dilakukan tanpa sengaja tersebut memang agaknya membuat ketampanannya seolah bertambah. Boy juga mengatakan salah satu orang pertama yang diberitahu olehnya tentang hal ini adalah Ayu Ting Ting. Lantas, adakah pula selain untuk kesehatan, Boy melakukan segala sesuatu untuk memperindah bagian penting tubuhnya tersebut sebagai sebuah siasat untuk membuat Ayu Ting Ting lebih terpesona akan ketampanannya. Ayu sendiri suka nggak sih sama hidung Kak Boy pas ketemu nih? Iya, dia bilang bagus kok depannya. Ya, waktu awal pertama kali, dia salah satu orang yang pertama kali ngelihat hidungnya, hidung baru lah ibarat kata ya. Di sini di atas, dia bilang bagus, dari depannya bagus, dia suka. Cuman saat waktu dia ngelihat itu kita masih bengkak ya, masih lumayan bengkak, jadi harus masih nunggu downtime. Kalau sekarang sih gue sakit nggak masalah, udah 2 bulan nggak apa-apa. Cuman awal-awal itu minggu pertama, 2 minggu pertama, gue bener-bener kayak di dalam kamar hotel aja. Kalau kerja keluar makan doang lah ke restoran Korea. Terus habis itu pakai jaket yang banyak gitu supaya menghindari flu. Rasa sakitnya sendiri dari 1 sampai 10 berapa? 0. Oh. 0. Kan kita waktu dioperasi kan tidur. Pas ke operasinya juga nggak ada. Pas ke operasi lebih ke kayak dimasukin apa sih namanya? Tahu nggak? Mau lihat ya video, kasih lihat ya. Oh yang kasa itu yang di... Ih, najis tapi lihat. Gua kasih lihat videonya nih ya. Bukan cotton bud, apa nih dia kayak tofu, apa sih kayak tahu nggak tahu warna putih? Tahu yang belum digoreng, yang warna putih. Nah, panjang segini, dimasukin sampai ke atas sini. Jadi gue nggak bisa nafas, keluar cuman nggak bisa nafas dari mulut, ya kan? Dia itu dimasukin supaya ngeblokir darah. Kalau nggak ntar darah ngocor dong. Nah, ya udah pas ngeluarin doang itu nggak enak. Sekali itu doang. Jadi ditarik sama dia, pakai pinset ditarik, panjang banget. Rasanya, waduh. Itu doang, selanjutnya nggak ada sakitnya sama sekali. Cuman ribet, nggak bisa nafas, ngejaga hidung. Buat orang-orang kayak gue yang demen aktivitas, demennya di luar gitu. Males aja harus diem di dalam kamar gitu, tapi ya nggak apa-apa. Sini flu terus. Yang tadi aku bilang, aku selalu ada kesumbat terus, rasanya selalu kesumbat. Cuman karena kita nggak pernah ngecek, jadi aku pikir hidung kalian juga sama kayak aku, ngerti nggak? Aku pikir ya mungkin cuaca kita ya begini mulu. Ternyata aku operasi baru tahu ternyata selama ini gue kesumbat mulu. Sementara itu, kembali menatap masa depan Boy bersama Ayu. Hubungan di antara keduanya pun kabarnya sudah mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Lantas, seperti apakah sosok Boy di mata kedua orang tua Ayu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intense. Sementara itu, kembali menatap masa depan Boy bersama Ayu. Hubungan di antara keduanya pun kabarnya sudah mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Seperti inilah sosok Boy William di mata Abdul Razak dan Umi Kalsum, dan juga harapan keduanya perihal hubungan di antara mereka. Oh, baik, dari dulu dia baik banget. Sebelum sekarang juga ya, dari dulu kita memang udah kenal. Karena satu manajemen juga, kita sama-sama merintis bareng, tahu dari nolnya, ya gitu. Baik semuanya. Sama Boy kan Ya doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu dibuat jodoh-jodohin ya. Iya. Ya. Kalau emang pas malaikat lewat, kalau emang benar ya alhamdulillah, karena yang kalau terbaik. doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua dukung Ikutin aja. aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.